ya, dengan bantuan rencana distribusi kas. Jadi ini kalau ini dibuat di awal ya. Kalau safe payment schedule itu dibuat ketika saldo kasnya ada dan kita mau membagikan ya. Dan itu dibuat tiap periode ya kalau safe payment schedule. Kalau cash distribution plan cukup dibuat sekali saja ya. Nah, untuk cash distribution plan ya, rencana distribusi kas itu disiapkan ya di awal likuidasi ya. Jadi sebelum kita menyusun rencana pembagian kasnya ya. Untuk cash distribution plan, nah kita akan membuat ya, kita akan menyusun pembagian kasnya itu berdasarkan nanti peringkat ya. Kita akan memeringkat para partnernya berdasarkan, kalau yang di bukunya BIMS ini kita akan mendasarkan pada tingkat kerentanan atau vulnerability ya terhadap kerugian partner. Kita akan meranking, ranking 1 ini berarti yang paling rentan ya. Yang paling rentan sampai dengan yang paling tidak rentan atau paling sustain. Nanti agak berbeda dengan yang di bagian modul bagian akhir ya. Itu menggunakan peringkatnya berdasarkan yang peringkat sustainability. Jadi ranking satunya itu dari yang paling tidak rentan ya ke yang paling rentan. Nanti kita lihat ya yang di bagian modul bagian akhir. Untuk menyusun peringkat partner ini ya, untuk menyusun tingkat kerentanan ini kita akan setelah memeringkat ya. Jadi pertama kita akan buat peringkat, kemudian kita akan menyusun schedule ya, schedule penanggung kerugian ya menggunakan dasarnya tingkat kerentanan itu tadi ya. Nah, kemudian kita akan menyiapkan cash distribution plan-nya. Nah, dan kalau ada cash gitu ya, kita akan ada cash yang siap dibagikan, kita akan membuat cash distribution schedule. Nah, langkah-langkah realnya seperti apa? Kita akan gunakan contoh yang minggu lalu ya, partnership-nya debt, Ken, dan Ren. Pertama, kita akan menyusun peringkat ya, kerentanan para partner. Caranya bagaimana ya? Kita akan melihat partner dari yang paling sedikit bisa menanggung kerugian gitu ya. Di partner diurutkan berdasarkan ya potensi penyerapan kerugiannya. Yang potensi penyerapan kerugiannya paling kecil, berarti dia yang bisa menanggung kerugian paling kecil, itulah yang paling rentan. Nah, potensi penyerapan kerugian nanti akan kita hitung dari ekuitasnya partner ya, ekuitasnya partner masing-masing dibagi dengan income ratio. Ya. Misalkan di sini debt, Ken, dan Ren ya memiliki saldo modal. Ini saldo modalnya kita hitung secara neto ya, secara neto tepat sebelum likuidasi. Nah, kemarin saldonya debt itu $340, kemudian saldonya Ken $360, dan saldonya Ren $160. Dengan rasio profit loss-nya ya, debt 50%, Ken 30%, dan Ren 20%. Nah, kita akan menghitung ini potensi penyerapan kerugian. Yang pertama debt. Tadi rumusnya adalah modalnya para partner ya, partner equity secara neto dibagi income ratio-nya ya secara persentase. Debt tadi saldo ekuitasnya 340 dibagi 50% ya atau 0,5. Maka potensi kerugian yang bisa diserap oleh debt adalah 680. Kemudian Ken saldo modalnya netonya 360. Income ratio-nya dia 30% ya bagi 0,3. Sehingga potensi kerugian yang mampu ditanggung, yang mampu diserap oleh Ken adalah 1.200. Kemudian Ren saldo modalnya Ren netonya 160, kemudian dibagi dengan income ratio-nya Ren ya. Dia 20% atau 0,2. Ya, jadi potensi kerugian yang ditanggung oleh Ren ya adalah 800. Nah, kita lihat di sini
dari yang paling kecil. Jadi yang paling sedikit bisa menanggung kerugian ya. Berarti debt itu bisa menanggung kerugian sampai 680. Ken bisa menanggung kerugian sampai dengan 1.200. Ren bisa menanggung kerugian sampai dengan 800. Nah, ini yang paling kecil adalah debt. Nah, debt ini berarti yang paling rentan. Nah, jadi yang peringkat 1 adalah debt, peringkat kedua adalah Ren, dan peringkat ketiga adalah Ken. Nah, ini ranking kerentanannya. Selanjutnya, kita akan menyusun schedule untuk penyerapan kerugian. Ya, asumsikan yang pertama kita asumsikan bahwa kerugiannya partnership itu sebesar kerugian yang mampu ditanggung oleh yang peringkat nomor 1 ya, oleh debt. Jadi kita asumsikan ya kerugiannya itu adalah sebesar 680. Kemudian ya kerugian nanti kita akan tambahkan ya kerugian tambahan sebesar kemampuannya Ren untuk menanggung kerugian. Jadi kemampuan debt menanggung kerugian 680, kemudian kemampuan Ren menanggung kerugian itu 800 ya. Nanti secara incremental ya akan kita tambahkan. Nah, kita susun dulu ya. Nah, kita akan sajikan saldo modal masing-masing partner secara neto. Debt 340, Ken 360, dan Ren 160. Ya, totalnya 860. Kemudian asumsi pembagian loss-nya kan 50% banding 30% banding 20%. Ya, kita asumsikan partnership-nya itu ruginya sebesar rugi yang mampu ditanggung oleh debt tadi ya. Jadi total modalnya di sini akan berkurang sebesar kerugian yang mampu ditanggung oleh debt yaitu 680. 680 ini akan dibagi ya, akan ditanggung gitu, akan dibagikan kepada debt, Ken dan Ren mengurangi saldo modalnya masing-masing sesuai dengan income ratio. Saldo modalnya debt akan berkurang 50% kali 680 ya, akan berkurang 340. Saldo modalnya Ken ya akan berkurang 30% kali 680. Akan berkurang 204. Dan modalnya Ren akan berkurang 20% kali 680. Akan berkurang 136. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Debt saldo modalnya 0, Ken saldo modalnya 156, dan Ren saldo modalnya 24. Selanjutnya, tadi secara incremental akan kita tambahkan ya, akan kita alokasikan ya kerugian incremental sebesar yang ditanggung oleh ya, sebesar yang mampu ditanggung oleh si Ren ya, yang peringkat 2 ya. Tadi kerugian yang mampu ditanggung oleh debt 680 ya kan. Kemudian incrementalnya berarti 800 dikurangi yang sudah kita alokasikan sebelumnya 680 ya. Ini berarti 120 ya. 120 ya. Ini tidak langsung 120 ya di sini ya. Tapi kita lihat partner yang tersisa siapa? Partner yang tersisa Ken dan Ren. Nah, berarti 120 nanti akan kita kalikan dengan persentase ya, persentase profitnya, persentase income ratio-nya Ken dan Ren ya. Jadi 30% ya. Ken kan 30% ya, kemudian Ren 20%. Nah, jadi 120 kita kalikan dengan 50%. Itulah kerugian tambahan yang akan kita alokasikan di sini. Nah, ini Ren ya. Jadi di sini hanya 60 ya. 120 kalikan 50%. Ya, ini 60. 60 ini ya, akan kita bagikan ya, akan kita alokasikan ke pengurang modalnya partner yang tersisa yaitu Ken dan Ren. Ya, jadi modalnya Ken akan berkurang ya. Ini berarti kalau pembaginya tinggal 3/2 ya. Si debt nggak ikut nih ya, 3/2.
Jadi modalnya Ken nanti akan berkurang 3/5 kali 60. Kemudian modalnya Ren akan berkurang 2/5 kali 60. Ya, modalnya Ken berkurang 36, modalnya Ren akan berkurang 24. Kemudian kita jumlahkan lagi, ya, debt masih 0 ya, tetap ya. Kemudian Ken 120 dan Ren 0. Ini 120 totalnya, ya. Ini belum selesai ya. Ini baru ini nanti akan kita jadikan acuan untuk menyusun cash distribution plan. Nah, inilah yang disebut dengan cash distribution plan, ya. Jadi menunjukkan apa sih? Menunjukkan rencana distribusi kas. Kalau ada kas sekian, distribusinya kemana, gitu ya. Nah, debt, Ken, dan Ren ini untuk cash distribution plan-nya. Nah, nanti kita bagi pertama untuk utang prioritas ya. Kemudian utang kepada Ken. Nah, ini kan Ken kemarin dia punya punya piutang ya kepada partnership ya. Kemudian dia juga punya modal juga. Kemudian ini modalnya debt dan modalnya Ren. Nanti untuk rencana distribusi kas ya, kita lihat rencana nilai dari utang prioritas dari partnership ini berapa ya. Nilainya kemarin terakhir 500.000 ya, untuk 500 atau 500.000 gitu. Jadi nanti yang akan dibagikan kalau ada kas, maka kas pertama yang sebesar 500.000 itu seluruhnya untuk melunasi utang-utang prioritas ya, 100% untuk melunasi utang-utang prioritas. Kemudian yang berikutnya ya, baru kita menggunakan yang schedule penyerapan kerugian tadi. Dari yang schedule penyerapan kerugian, kita lihat di sini berapa ini? 120 ya, 120. Nah, 120 ini kita lihat yang di proporsi modal ya, utang dan modalnya para partner. Nah, di utangnya ternyata masih ada utang kepada Ken ya. Maka nanti yang 120 ini kan yang 120 itu ya. Nah, 120 itu akan dibagi yang pertama ya, untuk yang 20.000 pertama itu untuk melunasi utang kepada Ken. Nah, jadi Kennya nggak neto lagi ya, tapi dia dipisah ya antara piutangnya dan juga modalnya. Selanjutnya, yang 100.000 akan diberikan seluruhnya kepada Ken. Ya. Ini distribusi untuk yang 120 yang ini. Distribusi berikutnya kita lihat yang di sini, kita naik ya, kita naik ke atas. Berarti yang ini. Nah, distribusi berikutnya adalah yang 60.000. 60.000 ini ya akan dibagikan ya kepada Ken itu sekian ya, dibagikan kepada Ren sekian ya. Ini next 60.000 ya, 60.000 berikutnya ya, itu akan didistribusikan kepada Ken sebesar 60%-nya kan ya, nih 3 bagian ya, 60%-nya. Kemudian dibagikan kepada Ren nih 2 bagian atau 40%. Kemudian selanjutnya kita lihat yang berikutnya. Oh, yang berikutnya ternyata semuanya dapat ya kan? Ini semuanya dapat nih. Debt, Ken, dan Ren-nya dapat. Nah, dengan proporsi income ratio ya. Maka remindernya ya, sisanya kalau ada pembagian kas lagi akan dibagikan ya ke debt, Ken, dan Ren sesuai dengan income ratio ya, 50%, 30%, dan 20%. Nah, ini cash distribution plan yang akan kita gunakan sebagai acuan ketika partnership ini akan membagikan kas dalam rangka likuidasi. Nah, kemudian misalkan ya, ini pas itu ya sudah dia menyusun schedule untuk likuidasi ya, menyusun schedule likuidasi. Kemudian di dalam schedule likuidasi itu ya terdapat utang ya yang 500.000 itu belum dibayar. Kemudian ada 2 kali rencana kas distribusi. Yang pertama sebesar 550.000 dan yang kedua sebesar 250.000. Kita akan coba menyusun ya cash distribution schedule ya
Untuk pembagian kas yang pertama ini ya 550 itu kemana saja, untuk bayar apa saja ya. Kemudian yang kedua untuk pembagian kas yang 250 ini diberikan kepada siapa saja ya, berdasarkan cash distribution plan. Cash distribution schedule ya. Untuk pembayaran yang pertama yang sebesar 550 tadi ya. Yang sebesar 550, kemudian tadi asumsinya bahwa utang-utangnya belum dibayar ya, utang prioritas ya. Maka kalau ada kas sebesar 550 ya, yang 500 pertama itu akan diberikan kepada kreditur prioritas ya, untuk membayar utang-utang prioritas. Nih, di kolom kas distributed-nya ya, kas yang didistribusikan 500.000 ini untuk dibayarkan kepada utang prioritas. Selanjutnya berarti masih ada sisa 50 ya kan. Kalau 500 ini sudah diberikan kepada utang prioritas, berarti masih ada sisa 50. Kita lihat yang cash distribution plan-nya. Di sini berdasarkan cash distribution plan ya, untuk yang 20.000 berikutnya ini seluruhnya akan diberikan kepada Ken sebagai pembayaran utang partnership kepada Ken ya. Berarti ya, ini yang 20.000 berikutnya ya, itu untuk pinjaman kepada Ken. Ya, ini Ken loan-nya akan kita tutup. Masih ada sisa ya, 500 kemudian 20 masih ada sisa 30 ya. Maka 30.000-nya ya, ini seluruhnya akan kita kembalikan sebagai pengembalian modalnya Ken. Karena tadi menurut cash distribution plan yang ini ya, si Ken ini kan dia masih berhak yang ini ya, yang 100.000 ini ya. Nah, kalau tinggal 30.000 yang dibagikan, berarti seluruhnya ya, itu akan diberikan kepada Ken. Nah, itu pun masih kurang 70.000 ya kan. Ya, jadi ini yang 30 seluruhnya dibagikan kepada Ken. Nah, jadi distribusi untuk 550 ini dolar ini ya, 500 itu untuk melunasi utang prioritas, 20 untuk membayar utang kepada Ken, dan 30 sebagai pengembalian modalnya Ken. Nah, ini yang cicilan pertama ya, pembagian kas yang pertama. Kemudian pembagian kas yang kedua yang sebesar 250. Ini kemana saja ya? Kita lihat yang cash distribution schedule-nya ya. Berdasarkan yang ini ya, berdasarkan yang ini tadi, untuk yang Ken tadi kan yang next 100 ini dia baru dapat 30 ya. Nah, dia baru dapat 30. Berarti dia masih berhak lagi yang pembagian yang 70 ya. Nah, berarti untuk pembagian yang 250 ini yang 70.000 pertama akan dibagikan kepada Ken ya, untuk pengembalian modalnya Ken sebesar 70. Kemudian sisanya nih 250 kurangi 70, masih 180. Masih 180. Kita lihat lagi cash distribution schedule. Ini yang berikutnya 60.000. Yang berikutnya 60.000 dibagikan kepada Ken 60%, dibagikan kepada Ren 40%. Nah, berarti kita ini ya distribusikan ya 60.000. Nah, 60.000 ini dibagikan kepada Ken dan Ren dengan proporsi 60 banding 40. Maka Ken memperoleh pengembalian modal 36 ya, 60% kali 60, dan Ren memperoleh pengembalian modal 24 ya, 40% kali 60. Ini 180 kemudian dikurangi 60. Masih ada 120 lagi teman ya, masih 120. Nah, berikutnya kita lihat lagi yang cash distribution plan-nya. Ini remindernya, sisanya dibagi sesuai dengan income ratio. Berarti ini yang 120 akan dibagikan ya kepada debt Ken dan Ren dengan perbandingan 50 banding 30 banding 20. Maka debt akan memperoleh 60 ya, 50% kali 120. Ken akan memperoleh
30% kali 120 ya akan memperoleh 36, dan REN akan memperoleh 20% kali 120 ya akan memperoleh 24. Sehingga pembagian yang 250.000 ini ya, berarti dibagikan kepada DEP sebesar 60, dibagikan kepada KEN sebesar 142, dan dibagikan kepada REN sebesar 48. Gitu ya. Nah, ini berdasarkan cash distribution plan. Nanti misalkan ada cash lagi, misalkan ada 200.000 nih yang installment ketiga gitu ya. Ada cash lagi 200.000. Nah, berikutnya kalau berdasarkan cash distribution plan berarti kan tinggal yang remainder semuanya ya. Maka kalau ada pembagian kas lagi 200.000, ini akan dibagikan kembali ke debt, KEN, dan REN dengan perbandingan sesuai income ratio. Nah, gitu ya. Nah, jadi pertama, ini langkahnya memang agak banyak ya. Pertama, menentukan tingkat kerentanan ya, rankingnya ya. Kemudian yang kedua, kita akan buat tabel penyerapan kerugian ya. Kemudian yang ketiga, baru kita susun cash distribution plan ya, berdasarkan penyerapan tingkat kerugian ya. Berikutnya, kalau ada kas yang dibagi ya, kita akan susun cash distribution schedule berdasarkan cash distribution plan. Nah, ini langkah-langkah likuidasi ya dengan metode cash distribution plan. Berikutnya, ini kalau partnership-nya itu mengalami itu ya, ketika likuidasi bangkrut gitu ya, mengalami insolvensi, artinya tidak mampu melunasi kewajiban-kewajibannya ya. Jangankan membagikan pengembalian modal bagi para partner, bayar utangnya saja itu nggak mampu. Itu kira-kira seperti apa gitu ya. Nanti tergantung keputusan di pengadilan ya biasanya ya. Ketika partnership mengajukan pilot gitu ya, nanti keputusan pengadilannya seperti apa ya. Kemudian opsi yang akan dipilih gitu ya oleh krediturnya ya, apakah ya nanti si krediturnya itu mau gitu ya untuk menerima pembayaran dari utang-utangnya itu hanya sebagian, tidak seluruh utangnya itu dilunasi. Jadi nanti mungkin ada sebagian piutangnya kreditur ini harus dihapuskan karena partnership-nya itu bangkrut ya. Kemudian yang kedua ya, karena kalau partnership ini kan sifatnya seperti perusahaan perorangan ya. Jadi sifatnya itu unlimited liability. Nah, maka kalau ada utang ya bisa tuh dia harus bayar pakai kekayaan pribadinya. Nanti melihat, oh ini partner yang paling kaya gitu ya, itu yang mana? Ya, itu nanti untuk mungkin penanggungan ya, penanggungan pembayaran utangnya. Atau misalkan secara proporsional, ya, nanti akan dibagi tuh pembagian pembayaran utangnya. Kamu bayar utang 50%, si satunya bayar utang 30%, yang satunya bayar utang 20% ya. Itu nanti akan diatur oleh istilahnya kayak wali amanat gitu ya, yang mengatur likuidasi dari partnership-nya ini. Ya. Ini kalau partnership-nya mengalami insolvensi ya, tidak mampu melunasi kewajiban-kewajibannya. Nah, ini yang di buku BIMS ya. Sekarang ya, kita coba lihat yang di modul ya. Ada yang bilang lebih mudah yang Jetter gitu ya, ada yang bilang mudah BIMS. Nah, kita coba lihat dua-duanya ya. PDF-nya sudah terlihat? Ada, Bu. Nah, kalian sambil buka yang di bagian akhir ya. Ini harus saya hapus dulu nih.
Nah, yang di modul bagian akhir ini yang di bukunya Jeter ya. Ini yang di modul untuk yang bagian cost distribution plan ya. Yang di bagian awal untuk cost distribution plan ini menggunakan yang sesuai yang di slide-nya BIMS tadi ya. Menggunakan ranking kerentanan ya. Ini contohnya juga sama. Tadi ini kalau debt, can, dan rent ini pakai partnership X, Y, dan Z ya. Ini tadi berdasarkan tingkat kerentanannya ya. Kemudian setelah meranking maka kita akan menyusun schedule untuk penyerapan kerugian ya, asumsi penyerapan kerugian ya, berdasarkan kerugian yang mampu ditanggung oleh yang ranking 1, kemudian secara incremental ditambahkan kerugian untuk yang ranking 2 ya. Selanjutnya menyusun cost distribution plan berdasarkan schedule penyerapan kerugian tadi. Jadi ini ya acuannya tadi sesuai untuk pembagian kasnya ya. Untuk pembagian kasnya ini menggunakan cost distribution schedule yang ini. Ya. Tergantung kas yang dibagikan berapa. Kemudian ada cara lain untuk menyusun cost distribution schedule. Hasilnya sama gitu ya, hasilnya sama, cuma caranya meranking gitu ya, bukan berdasarkan tingkat kerentanan, tapi tingkat sustainability. Kalau ini berarti yang paling tidak rentan ya. Kalau yang paling tidak rentan tadi adalah si can ya, atau di sini Y ya. Si Y ini paling tidak rentan ya. Potensi penyerapan kerugiannya yang paling besar. Ya, ini si Y yang ranking 1, kemudian Z ranking 2 ya, dan X ranking 3 ya, yang penyerapan kerugiannya paling kecil. Selanjutnya kita akan susun juga ya schedule untuk penyerapan kerugian. Ya. Langkah-langkahnya sama, cuma seperti kayak dibalik gitu ya. Kalau ini berdasarkan yang sustain ya, berdasarkan yang paling sustain. Nah, kita susun yang ini dulu ya, asumsi untuk penyerapan kerugian. Kita sajikan potensi ya, potensi penyerapan kerugiannya X, Y, dan Z. Potensi penyerapan kerugiannya X 680, potensi penyerapan kerugiannya Y 1.200.000, dan potensi penyerapan kerugiannya Z 800. Kemudian kita akan lihat di sini tadi kan yang paling besar ya, yang ranking 1 adalah Y ya. Nah, kita mulai dari Y. Nah, kalau tadi yang vulnerability kita mulai dari yang X ya, yang paling rentan. Kalau ini mulai dari Y. Nah, potensi kerugiannya Y itu akan kita kurangi ya. Ini kan potensi penyerapan kerugiannya 1.200.000. Ini akan kita kurangi agar sama dengan yang ranking 2 ya, agar sama dengan si Z 800 ya. Ini potensi penyerapan kerugiannya Y akan kita kurangi 400 ya. Sehingga potensi kerugiannya ya, jadi yang Y itu tinggal 800 ya, sama dengan yang ranking 2. Yang X tetap ya 680. Selanjutnya kita akan mengurangi ya, kita akan mengurangi potensi kerugiannya Y ya dan Z ya, agar sama dengan yang ranking 3 ya, agar sama dengan si X ya. Agar sama dengan si X, maka potensi kerugiannya si Y dan Z akan kita kurangi masing-masing sebesar 120 ya kan. Nah, ini kurangi 120, kurangi 120 agar sama dengan X yaitu 680. Nah, ini kita kurangi ya 120, kita kurangi 120. Sehingga potensi kerugiannya itu sama ya.
X 680, Y 680 ya, kemudian Z 680. Nah, itu yang dibuat kedua ya, yaitu penyerapan kerugian. Kemudian berikutnya kita akan susun rencana distribusi kasnya ya, rencana distribusi kasnya. Ini sebelum cost distribution plan yang pakai persentase ya. Untuk rencana distribusi kasnya, yang pertama kita akan sajikan saldo ya, saldo ekuitas masing-masing partner ya. Sebelum likuidasi. Saldo modalnya X 340, saldo modalnya Y 360, dan saldo modalnya Z 160. Selanjutnya, kita akan mengurangi saldo modal ya. Saldo modalnya Y akan berkurang berapa ya? Tadi kan potensi kerugiannya ini di sini 400 ya. Nah, 400 itu potensi kerugian ya. Kita kalikan dengan proporsi income rasionya Y ya. Jadi 400 ini akan kita kalikan 30%. Nah, itu akan kita kurangkan ke saldo modalnya Y. Ya, jadi 400 dikalikan 30%, ini akan berkurang 120. Sehingga saldo modalnya Y akan menjadi 240. Modalnya X dan Z tetap. Berikutnya, tadi kita mengurangi saldo modalnya mengurangi potensi kerugian ya. Nah, mengurangi potensi kerugiannya si Y dan si Z sebesar masing-masing 120 ya. Ini kan 120 nih, totalnya 120 ya. Nah, jadi total yang ini ya, seluruhnya 120 ini ya akan kita distribusikan sebagai pengurang modalnya Y dan Z sebesar proporsi income rasionya ya. Y akan berkurang 120 kali 30%, kemudian Z akan berkurang 120 kali 20%. Ya. Maka saldo modalnya Y akan berkurang 36 ya, 120 kali 30%. Kemudian modalnya Z akan berkurang 120 kali 20 ya, akan berkurang 24.000. Sehingga ya, total saldo modalnya si X ya 340, kemudian Y 204 dan Z 136. Nah, yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk menyusun cash distribution plan adalah yang ini ya. Ini ya. 120 ya. Awalnya dari sini ya. Nah, kalau dengan yang tingkat kerentanan tadi itu kan dibalik ya. Kita mulai dari bawah kemudian ke atas. Kalau ini dari atas ke bawah ya. 120. Nah, kemudian yang berikutnya nanti yang akan kita distribusikan yang ini ya, 60.000. Sehingga nanti ketika menyusun cash distribution plan akan sama ya. Untuk 500.000 pertama tetap ke kreditor prioritas ya, untuk melunasi utang-utang prioritas. Kemudian berdasarkan yang cash distribution yang di sini ya, ini 120 ya. Ini akan kita alokasikan ke Y kan ya. Nah, akan kita alokasikan ke Y. Ini 20%, 20.000 untuk melunasi utangnya Y, kemudian yang 100.000 untuk pengembalian modalnya modalnya Y, sorry. Ya, ini utang kepada Y dan modalnya Y yang 100.000. Kemudian yang berikutnya yang 60.000 ini ya. 36.000 ditambah 24.000. Maka totalnya adalah 60.000 ya. Totalnya adalah 60.000. Nah, ini akan dibagikan kepada Y sebesar 60% ya, 3 bagian. Dikembalikan sebagai modalnya Z 40% ya, 2 bagian. Nah, remindernya akan dibagi rata ya, X, Y, dan Z dibagi sesuai dengan income rasionya ya, 50%, 30%, dan 20%. Nah, ini kalau yang menggunakan bukunya Jeter.
Silahkan kalian menggunakan yang menurut kalian paling mudah ya. Pakai yang Jetter boleh, pakai yang Beams juga boleh. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau partnernya 5 gimana? Kalau partnernya 5 gimana kira-kira? Kalau partnernya 5 berarti nyusunnya makin panjang ya kan. Nanti akan di ranking tuh ya, akan di ranking dari ranking 1 sampai dengan ranking 5 ya. Kemudian apa kalau menyusun ini yang tingkat menyusun apa untuk penyerapan kerugian berarti dari yang ranking 1 kemudian disesuaikan incrementalnya ranking 2, incrementalnya ranking 3 gitu ya, incrementalnya ranking 4 ya. Baru kita susun cash distribution plan ya. Nah, cash distribution plan-nya juga sesuai dengan hasil dari ini ya, schedule dari penyerapan kerugian.